يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluannya. Jadi kita di dalam ayat ini disuruh untuk melakukan dua hal. Apa yang pertama? Menundukkan pandangan mata. Yang kedua, menjaga kemaluan. Perhatikan ya, menundukkan. Nek merem kepaduk, ya disuruh apa? Menundukkan. Kita disuruh untuk menundukkan pandangan mata kita. Maksudnya dari apa? Dari hal-hal yang tidak boleh untuk dilihat. Kalau boleh dilihat, berarti kita tundukkan apa betul? Ya enggak. Apa yang boleh dilihat? Bojone dewek, suami sendiri, istri sendiri boleh dilihat? Boleh. Kenapa boleh? Halal. Berarti sing mboten halal napa? Bojone tanggane. Ya. Itu yang nggak boleh dilihat. Apalagi yang boleh dilihat? Pemandangan sawah, gunung, langit, laut, ya, bunga-bunga indah, ya, yang boleh dilihat. Buah-buahan, tidak apa-apa, untuk menambah keimanan. Jadi ayat ini nyuruh kita untuk menundukkan apa? Pandangan mata. Wa yahfadhu furujahum, dan supaya menjaga kemaluan. Karena antara mata dengan kemaluan itu punya koneksi, ya, punya hubungan. Biasanya orang yang jelalatan susah menjaga kemaluan. Berarti orang yang menundukkan pandangan mata gampang menjaga kemaluan. Ya. Makanya sama Allah Azza wa Jalla digabungkan. Tundukkan pandangan, jaga apa? Kemaluan. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Dzalika azka lahu. Karena dengan melakukan dua hal tersebut, apa tadi Bu? Dua hal tersebut, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, azka. Azka itu artinya lebih suci. Jadi ketika orang menundukkan pandangan matanya, tidak jelalatan, menjaga kehormatannya, itu akan suci buat diri. Berarti kebalikannya apa? Kalau tidak menundukkan pandangan mata dan tidak menjaga kemaluan, itu akan menodai kesucian seseorang. Ya. Buat yang muda atau yang tua? Hah? Yang muda apa yang tua? Yang muda? Tua muda. Yang tua saja disuruh menundukkan pandangan, apalagi yang muda. Ya. Jadi bukan kok kemudian ini khusus buat anak muda, enggak. Yang tua-tua juga sama. Ya. Saya tanya sama jenengan. Orang terjerumus kepada perbuatan zina itu hanya yang masih muda-muda atau termasuk yang tua-tua? Yang tua-tua pun juga demikian.
bukan jaminan. Nek wis tua berarti aman, mboten. Buktinya ada tua-tua tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Jadi ketika orang menundukkan pandangan mata akan lebih suci. Kenapa Ustaz? Karena orang kalau menjaga pandangan matanya, dia akan jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebaliknya, orang kalau mengumbar pandangan matanya alias jelalatan, maka ini akan memudahkan jalannya kepada perbuatan maksiat. Orang yang biasa jelalatan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan berzina. Akan apa? Berzina. Kemungkinan yang kedua, dia tidak berzina dan tidak bisa menyalurkan syahwatnya, sehingga hatinya terasa gelisah. Ya. Kemungkinan yang pertama, setelah jelalatan dia punya kesempatan untuk menyalurkan syahwatnya, yaitu berzina. Ketika dia menyalurkan syahwatnya dengan zina, maka dia telah menodai kesucian dirinya dan kesucian orang lain. Jadi yang jadi korban dia sendiri atau orang lain? Dua-duanya. Kehormatan dia rusak, kehormatan orang lain juga rusak. Atau kemungkinan yang kedua, dia tidak bisa menyalurkan syahwatnya karena nggak punya uang, juga nggak ada tempat atau orang yang mau diajak berzina. Akhirnya dia ngempet, dan ngempetnya itu membuat hatinya gelisah. Sehingga naudzubillah min dzalik, ibu, bapak yang kami hormati, para pendengar pemirsa, orang yang sudah kecanduan dengan yang namanya pornografi, maka dia akan susah untuk berpikir. Susah untuk apa? Berpikir. Sholat untuk khusyuk angele pol. Ngaji supaya fokus susahnya minta ampun. Kenapa? Karena menyalahi perintah Allah yang menyuruh kita untuk menundukkan apa? Pandangan mata. Menundukkan pandangan mata itu di dunia nyata atau di dunia maya? Dua-duanya. Di dunia nyata, contohnya lagi jalan-jalan, lagi gowes, ya boleh nggak gowes? Boleh, tapi ya aja karo pecicilan. Kita itu gowes kan untuk mencari napa, Bu? Kesehatan. Untuk mencari kesehatan, jasmani apa rohani? Ya harapannya jangan cuma jasmani, termasuk apa? Rohaninya. Jangan sampai kita gowes, jasmaninya sehat, rohaninya rusak. Jangan. Ya. Pulang-pulang akhirnya gelisah. Ternyata bojoku ora seayu sing nang dalan. Ya. Gelisah. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya membandingkan. Ya. Oh ternyata bojoku wis tua, lu jenengan wis tua. Ya. Jadi di dunia nyata, ya ketika lagi jalan-jalan, ketika lagi ke pasar, ketika lagi belanja, ketika lagi kerja, ini dunia nyata. Termasuk juga menundukkan pandangan mata perlu kita lakukan ketika di dunia maya. Napa dunia maya?
Ya pas nyekel HP. Pas nyekel HP. Hati-hati. Karena ranjau setan ada di mana-mana. Ya. Apalagi yang mungkin masih gabung di grup yang campur aduk nggih. Grup campur aduk itu campur baur laki-laki perempuan. Dan di situ kadang-kadang kurang terjaga ya adabnya, etikanya. Akhirnya ketemu sama teman SMA ya. Akhirnya CLBK. Napa Bu CLBK Bu? Wah, ngerti ya. Cinta lama bersemi kembali. Akhirnya telepon-teleponan, WA-WAan. Rusaklah keharmonisan rumah tangga. Ya. Ini dunia maya. Hati-hati. Megang HP, megang laptop, megang komputer, megang tab. Hati-hati. Ya. Karena hanya akan merugikan, tidak ada untungnya. Jadi mengumbar pandangan mata di dunia nyata maupun di dunia maya tidak ada untungnya. Ada ustadz untungnya marem jere sapa. Enggak. Nafsu itu kalau dituruti tidak ada puasnya. Saya ulangi, kenapa? Nafsu itu kalau dituruti tidak ada puasnya. Diumpamakan seperti orang kehausan minum air laut. Kenapa? Orang kehausan minum air laut. Apa yang terjadi ketika orang kehausan minum air laut? Apa yang terjadi? Semakin haus. Semakin haus. Bahkan sampai tercekik. Bahkan bisa sampai mati. Jadi menuruti nafsu, keinginan nafsu itu tidak akan pernah sampai titik puas, itu tidak ada. Maka lawan. Dengan cara apa melawannya? Dengan cara menundukkan apa? Pandangan. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan nih ya, perintah untuk menundukkan pandangan mata ini buat yang tua-tua atau yang muda-muda? Dua-duanya. Kalau yang tua-tua saja disuruh menundukkan pandangan, apalagi yang muda. Kenapa kok saya katakan apalagi yang muda? Karena syahwatnya yang muda lebih besar. Syahwat anak muda dibandingkan syahwat orang yang sudah lanjut usia itu lebih besar anak muda. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu persis hal itu, sehingga beliau berusaha semaksimal mungkin menjaga anak-anak ini. Generasi muda ini dijaga betul-betul oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya kasih contoh sebuah kejadian yang disebutkan kisahnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini kejadian dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah ibnu Abbas. Sinten? Abdullah ibnu Abbas. Biasanya disingkat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita tentang kejadian yang dialami oleh saudaranya sendiri. Namanya Al-Fadl. Sinten? Al-Fadl. Ibnu Abbas. Dulure dhewek ya Ibnu Abbas, Bro. Yang cerita Abdullah ibnu Abbas. Kejadiannya dialami oleh saudaranya. Namanya siapa? Al-Fadl ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Kana Al-Fadl ibnu Abbasin radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Al-Fadl bonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bonceng apa? Onta
Apa? Onta. Karena saat itu kendaraannya apa? Onta atau kuda atau keledai, ya itu tunggangannya. Ketika Al-Fadl ini lagi bonceng, ja'atu imra'atun min Khaf'am tastaftihi. Tahu-tahu datang seorang wanita dari suku Khaf'am minta fatwa kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Ini kejadiannya di musim haji. Jadi wanita ini datang menemui Rasul, pengen tanya tentang sebuah hukum agama. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Al-Fadl orang yang ganteng. Al-Fadl orangnya apa? Ganteng. Dan wanita yang datang apa? Cantik. Ya. Ganteng ketemu ayu. Apa yang terjadi? Faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Maka Al-Fadl pun ngeliatin terus wanita itu. Dan wanita itu sama, kenapa? Ngeliatin terus Al-Fadl karena ganteng banget Al-Fadl. Wanita itu juga cantik. Ketika ada anak muda pandang-pandangan, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadli ila syikil akhar. Maka Nabi SAW pun mengalihkan mukanya Al-Fadl ke arah yang lain. Berarti rainnya diapakan kan? Nah. Di apa ini? Dibelokkan. Di dalam Musnad Ahmad, dan ini riwayat di Sahih Al-Arnaud, diceritakan bahwa ketika Al-Fadl mukanya dialihkan, nengok lagi sama wanita tersebut. Sinom sih ya. Apa wis tua ya pada baik. Nengok lagi. Sama Nabi diapain lagi? Dialihkan lagi, ditolehkan lagi sama Nabi. Ternyata ngulangi lagi Al-Fadl sampai 3 kali. Sama Nabi dialihkan lagi pandangannya. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Maka di akhir kejadian diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW kemudian bersabda, ibna akhi, ponaanku, ya. Karena memang Al-Fadl ini ponaannya siapa? Rasulullah SAW. Ponaanku, inna hadha yaumun man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lahu. Nah, hari ini orang yang menjaga telinganya, menjaga matanya, dan menjaga lisannya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad, para ulama masih berselisih pendapat dalam menilai riwayat ini. Ada yang mengatakan sanadnya sahih, ada yang mengatakan sanadnya dhaif. Tapi intinya apa? Intinya Nabi SAW tidak membiarkan anak muda itu menodai kesuciannya. Dan Nabi SAW tidak kemudian berasumsi, beranggapan seperti kebanyakan orang tua hari ini, laura papa esi nomiki. Ada nggak orang tua yang punya pola pikir seperti itu? Ada atau tidak? Ada. Pundi tiange? Oh, mboten wonten teng mriki. Ya, lawangane si nomiki, biyen dhewek kaya kowe. Jangan seperti itu. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW tidak membiarkan. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ayo kita jaga kesucian anak kita. Mulainya dari mana? Mulainya dari orang tuanya dulu. Orang tuanya itu siapa? Ya bapaknya karo biungi. Ayo kita sebagai orang tua kasih contoh kepada anak-anak kita.
Seperti yang saya katakan tadi, ibu yang tidak ada manfaatnya. Dari hal-hal yang di situ terjadi perzinaan. Mata juga berzina, nggih? Ya. Atau zina telinga atau zina mulut, hindari. Ya. Dan ini kalau kita bisa mengekang ini, maka hati kita akan tenang. Hati kita akan tenteram. Betapa banyak rumah tangga hancur gara-gara benda yang satu itu. Napa? HP. Bayangkan, rumah tangga sudah puluhan tahun harmonis. Wis pada tuane rusak gara-gara benda yang satu itu. Waktu dihabisin buat main HP terus. Medsos punya semuanya. WA punya, Facebook punya, apalagi Instagram punya, TikTok punya. Bayangkan mbah-mbah juga TikTok. Bayangkan. Ya Masya Allah. Semua akun punya. Kayak public figure aja. Pejabat bukan, public figure bukan, semua akun medsos punya. Buat apa? Ya. Akhirnya yang terjadi adalah masing-masing sibuk dengan HP-nya. Iya, kalau misalnya yang dikonsumsi adalah sesuatu yang halal, enggak, nyerempet yang haram, malah bukan nyerempet tok, kecemplung, udah kejeglong dalam hal-hal yang haram, akhirnya rusaklah rumah tangga itu. Nah, orang tuanya kayak gitu, ya dicontoh sama anaknya. Makanya kalau kita ingin menjaga kesucian anak-anak kita, ayo kita mulai dari siapa? Orang tuanya dulu, bapaknya sama ibunya. Gimana jenengan akan ngelarang anak, ayo le aja dolanan HP bae. Lah wong ramane karo biunge bae. Saya sering sampaikan, buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohonnya. Ya, anak itu perilakunya kira-kira ya fotokopi perilaku bapak dan ibunya. Ya.